Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bertakwa kepada Allah dalam terkait warisan ya, karena sebagaimana tadi sudah kita dengar ya, berbagai macam kasus terjadi gara-gara harta warisan ya. Terutama tadi kita lihat masalah tanah karena tanah memang mahal ya. Dan aset yang harganya selalu naik tanah, makanya ribut masalah tanah warisan. Kita tahu bahwasanya manusia memang diciptakan memiliki rasa cinta yang besar kepada harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan cinta yang mendalam. Demikian juga firman-Nya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta sangat berat ya. Oleh karenanya ketika masalah warisan terkait dengan harta, maka potensi untuk terjadi keributan, pemutusan silaturahmi, bahkan sampai pertumpahan darah itu sangat besar. Kenapa? Karena manusia sangat cinta kepada harta, rakus kepada harta, ya, tidak ingin hartanya dikurangi, bahkan dia ingin mengambil harta orang lain. Jika ada celah sedikit pun untuk bisa mengambil harta, maka dia berusaha mengambil harta orang lain. Yang jadi masalah gara-gara harta warisan, maka bukan ribut dengan orang lain, tapi ribut dengan kerabat sendiri. Bahkan tadi kita dengar ribut dengan ayah sendiri, ribut dengan ibu sendiri, ribut dengan kakak sendiri, dengan adik. Sehingga ini dosanya bertumbuk-tumbuk ya. Ada ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, kemudian terjadi terputusnya tali silaturahmi. Dan ini semuanya adalah tumpukan dari dosa-dosa besar. Tahu bahwasanya memutuskan silaturahmi dosa besar, memakan harta kerabat, ya, harta orang lain jadi dosa besar, apalagi harta kerabat sendiri. Oleh karenanya mengenai pembagian, tata cara pembagian harta warisan, Allah langsung yang menghandle-nya ya. Allah tidak berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga tidak berikan kepada Jibril alaihissalam, tetapi Allah sendiri yang menghandle masalah pembagian. Bahkan pembagiannya sangat begitu detail. Sampai bilangan-bilangan pecahan-pecahan. Kita tahu dalam warisan ada bagian 1/2, ada 1/4, ya, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/8, ada 1/6. Ini pembagian yang detail tentang pecahan-pecahan angka. Yang ini tidak kita dapati misalnya, bahkan Allah dalam masalah salat 5 waktu, Allah tidak menyebutkan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Padahal bilangan-bilangan yang mudah, Allah pun tidak menyebutkan. Demikian juga ketika zakat. Kita tahu zakat rukun Islam. Itu pun Allah tidak menyebutkan bagian-bagian 2,5% misalnya, 1/40. Allah tidak sebutkan ya. Datang dalam penjelasan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika terkait warisan, Allah jelaskan dengan detail angka-angka tersebut, angka-angka pecahan-pecahan tadi, disertai dengan perincian yang sangat detail. Hal ini kenapa tadi? Karena masalahnya besar, potensi bermasalah sangat tinggi, dan potensi ini bisa menimbulkan penumpukan akumulasi dosa-dosa besar. Seperti tadi, memakan harta orang lain, memakan harta kerabat, memutuskan silaturahmi, berbuat zalim kepada yang lainnya, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ya, Allah menyebutkan di antaranya
pada surat An-Nisa ayat 11, kemudian ayat ke-12, itu dua ayat tentang warisan. Setelah itu Allah tutup dengan peringatan ayat 13 dan ayat 14 tentang orang yang tunduk kepada aturan warisan dan orang yang tidak tunduk kepada aturan warisan. Misal dalam ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian bahwasanya jatah lelaki, anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari jatah anak perempuan. Kemudian Allah berfirman, "In kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak." Jika ternyata anak-anak perempuan tersebut jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka berserikat dalam 2/3 warisan. Wa in kanat wahidatan, seterusnya perincian. Setelah itu Allah sebutkan lagi pada ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, bagi kalian para suami mendapatkan setengah harta warisan jika istri kalian meninggal selama tidak ada anaknya. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakan. Tapi kalau istri kalian meninggal ternyata dia punya anak, kalian dapat 1/4, dan seterusnya tentang ayat warisan. Detail Allah sebutkan, jika begini maka begini, jika begini maka begini, jika begini maka begini. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 13 yang menjadi perhatian kita. Tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan-peraturan Allah, maksudnya hudud maksudnya peraturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata warisan ini ujian. Ketika Allah berikan ujian tentang hukum waris, maka ada 2 kemungkinan manusia. Ada yang menjalankan taat dan ada yang mengingkari dan tidak taat. Maka Allah sebutkan 2 model manusia dan apa balasan bagi mereka. Model yang pertama kata Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Subhanallah. Pahalanya besar ternyata membagi warisan sesuai hukum Allah. Pahalanya besar. Apa balasannya? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dalam menjalankan, menerapkan hukum warisan, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekallah mereka di dalam surga-surga tersebut. Wa dzalikal fawzul azim, dan ini adalah kemenangan yang besar, ya, kemenangan yang besar. Artinya kalau seorang berusaha menerapkan hukum warisan meskipun dia tahu ternyata bagian dia sedikit, maka dia komitmen. Tidak apa-apa dia nggak dapat bagian sedikit. Misalnya dia seorang wanita, oh ternyata bagian saya cuma segini, ya. Sedikit misalnya, ya. Misalnya seorang wanita, mereka kakak beradik, laki-laki 2, perempuan 10 misalnya. Wah, yang laki-laki dapatnya banyak banget, ya. Terus dia ternyata dapatnya cuma apa? Sedikit, ya. Padahal dia punya saudara laki-laki masih kecil-kecil, masih ingusan-ingusan. Sementara dia sudah berkeluarga, qadarullah suaminya miskin. Maka keinginan untuk mengambil bagian besar tinggi, apalagi diprovokasi sama suaminya. Udahlah, adikmu masih kecil, enggak perlu dia. Nanti kita yang ngurusin dia, sudah tinggal sama kita aja. Akhirnya dia pingin, ya, namanya manusia. Lemah di hadapan harta. Dan ini benar, manusia depan harta itu lemah hatinya. Saya enggak berbicara tentang orang awam, bahkan orang udah ngaji, udah masalah duit, tutup mata. Ya. Masalah duit, mau nyogok, mau korupsi, jalan. Ya. Dan ini bukti besar yang sudah kita lihat di depan mata. Oleh karenanya, ketika dia menghadapi kondisi seperti ini, kemudian dia mengatakan, tidak, saya ingin sesuai dengan hukum Allah. Meskipun dia cuma dapat sedikit. Dia tidak mendolimi adik laki-lakinya yang masih kecil. Maka apa balasannya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang agung. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Sukses sungguhnya adalah masuk surga, bukan sukses adalah di dunia dapat harta banyak ternyata masuk neraka. Maka ini model manusia pertama yang mereka mampu mengalahkan hawa nafsunya dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah dalam penerapan hukum waris. Model manusia kedua, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha
walahu adzabu muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau keluar dari jalur hukum waris, dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Wa yata'adda hududahu. Kemudian melanggar, keluar dari batasan-batasan Allah. Melanggar peraturan-peraturan Allah dalam masalah warisan. Apa balasannya? Yudkhilhu naran, maka dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya, ya. Kekal dalamnya. Kalau dia mengingkari hukum waris, dia benci hukum waris, dia bisa kafir. Dia bilang Allah tidak adil, ya, Allah hanya membela laki-laki, kami perempuan tidak dibela oleh Allah. Ini hukum apa? Ya, mengingkari bahkan mengejek hukum warisan, maka kekafir, kekal. Kalau dia tidak mengingkari, hanya sekedar hawa nafsu, ya. Saya tahu saya salah, tapi tidak kafir, cuma dia melakukan dosa yang sangat besar. Ya, terancam untuk lama di neraka. Meskipun tidak kekal, tapi terancam dia lama di neraka. Khalidan fiha, dia lama di neraka. Walahu adzabu muhin, dan bagi dia adalah azab yang menghinakan. Ya, bagi dia azab yang menghinakan. Percuma dapat harta di dunia banyak, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka ini ayat-ayat sangat tegas dan mengerikan bagi orang-orang yang kemudian tidak bertakwa kepada Allah ketika tidak mau berhukum dengan hukum waris, ya. Dan banyak ayat-ayat umum yang menjelaskan tentang hal ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Barang siapa yang tidak pantas sebagai seorang laki mukmin atau wanita mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu aturan, kemudian dia punya pilihan yang lain, enggak pantas. Ini bukan sifat orang mukmin maupun wanita mukminah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya perkataan orang mukmin itu jika diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka berkata sami'na wa ata'na. Ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah, sami'na wa ata'na. Mereka itulah orang yang beruntung. Ya. Sebaliknya yang tidak mau berhukum, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini terkait dengan penerapan hukum Allah. Dan sebagaimana saya katakan bahwasanya perkara masalah penyimpangan dalam hukum waris maka sangat banyak terjadi karena manusia gugur, ya, imannya jatuh ketika berhadapan dengan harta, apalagi harta urusan tersebut sangat banyak. Maka perlu bagi kita untuk membahas tentang permasalahan ini, tentang syubhat-syubhat yang disampaikan, ya, yang menjadikan sebagian orang berani untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain ada syahwat karena ingin dapat harta, mereka juga terkena syubhat yang melegalkan mereka untuk membagi warisan tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita sebutkan di awal pengajian kita pertama tentang urgensi kenapa kita bahas masalah ini. Poin pertama sudah kita singgung tadi, terlalu banyak pertikaian, perkelahian sampai pertumpahan darah gara-gara masalah warisan. Yang kedua, bahwasanya masalah warisan yang langsung menghandle siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana bahayanya orang yang melanggar aturan ini, maka terancam dengan neraka Jahannam. Ya, kalau dia benci, dia tidak suka dengan syariat ini, dia benci keputusan Allah, maka ini bisa sampai pada derajat kafir. Kemudian yang keempat, ya, betapa banyak, ya, kezaliman yang dirasakan. Sebagian orang dizalimi tatkala masalah warisan. Misalnya yang dizalimi, saya contohkan misalnya
masih kecil, dia dizalimi. Kakak-kakaknya ngambil apa? Harta warisan. Dia tidak dapat. Ini contoh. Contoh dizalimi ternyata dia seorang wanita. Kakak tuanya laki-laki yang pegang harta sehingga adik perempuannya tidak dikasih. Dengan berbagai macam alasan lah. Kamu perempuan nanti suamimu yang urus. Atau kamu jangan, saya kasih kamu nanti suamimu ambil. Ini kan suamimu kan orang luar. Kita bukan kerabat. Kita ya enggak usah lah. Biar ya, seperti itu. Ini wanita banyak juga dizalimi. Di antara yang terzalimi adalah harta warisan tidak dibagi-bagi. Padahal di antara ahli waris ada yang miskin yang butuh untuk segera mendapatkan haknya karena dia menggunakan. Kalau dia jomblo dia pengin nikah, pengin beli apa? Pengin beli mahar, ya. Kalau dia sudah nikah mungkin dia miskin atau dia sudah kaya tapi dia pengin mengembangkan usaha. Dia butuh dengan uang tersebut ternyata dizalimi, ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Ini banyak kejadian seperti ini. Warisan tidak dibagi-bagi sampai generasi itu mati semua. Kita mati semua. Berubah kepada generasi apa? Berlanjut pada generasi cucu. Generasi anak mati semua, berlanjut pada generasi cucu, ribut semakin parah karena semakin tidak jelas. Mau dirunut satu persatu semakin sulit. Semakin sulit dan potensi yang terzalimi semakin banyak. Ya. Sebaliknya, ada yang merasa terzalimi padahal tidak dizalimi, seperti sebagian perempuan dapat bagian, kenapa cuma setengah? Kenapa cuma satu? Kalian 2 kali lipat. Dia merasa terzalimi padahal dia tidak dizalimi. Sehingga urgensi kita untuk belajar mengingatkan diri kita sendiri terkait warisan sangat besar. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warisan menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki atau harta yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta sampai kepada kita, maka itu hanyalah titipan. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat An-Nur, ya. Bahwasanya tatkala para budak ingin melakukan mukatabah, ini masalah budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan menebus dirinya sendiri kepada majikannya, Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kalian miliki ini harta Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah berikan kepada kalian untuk kalian diberi amanah mengelola harta tersebut. Jadi harta kita adalah milik Allah. Makanya kalau kita terkena musibah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita sendiri adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan berinfaklah dari harta yang Allah jadikan harta tersebut mustakhlafina fih. Kalian silih berganti mengelola harta tersebut. Contoh harta misalnya uang 1 miliar. Tadinya milik mbah kita. Mbah kita kemudian meninggal, waris kepada bapak kita. Kalau masih ada, waris lagi kepada kita. Jadi kan pemiliknya bergonta-ganti. Kalau tidak, maka mungkin mbah kita beli rumah dari orang. Maka 1 miliar tadi pindah ke orang lain. Mbah kita punya apa? Rumah. Jadi harta itu berpindah-pindah. Kata Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah jadikan kalian bergonta-gantian memiliki harta tersebut. Yang memiliki harta sungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, kemudian menghentikan jalan Nabi dengan memegang rida Nabi, selendang Nabi, sehingga nampak warna merah di leher Nabi SAW. Maka orang Arab Badui berkata, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi ataku. Mimma lillahi alladhi atak. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Itu harta yang kau punya, bukan milikmu. Dia bilang begitu. Itu harta milik siapa? Allah bagi. Apakah Nabi menyalahkan Arab Badui tadi? Tidak. Benar perkataan Arab Badui tersebut adalah benar. Bahwasanya harta milik Allah. Maka di antara bukti harta adalah milik Allah
ketika seorang meninggal dunia, pembagiannya yang atur adalah siapa? Allah. Jadi kita hanya menjalankan harta, mengelola harta sesuai dengan peraturan sang pemilik yang sungguhnya. Makanya Allah mengatur kalau kau punya harta kau enggak boleh mubadzir, enggak boleh beli macam-macam yang berlebihan. Ya, tidak boleh begini, tidak ada aturannya. Kalau kau meninggal sudah selesai. Harta itu diatur langsung oleh Allah, ada aturannya karena dialah sang pemilik sesungguhnya, sang pemilik sesungguhnya. Maka ini harus kita yakini bahwasanya harta kita adalah milik Allah. Oleh karenanya masalah pembagian harta bagi orang yang sudah meninggal dunia, masalah warisan yang ngatur langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, seorang ya bersyukur kepada Allah ketika dia tahu ketika dia meninggal yang atur urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur karena kalau dia bagi-bagi dengan aturan dia sendiri, khawatir anaknya ada yang cemburu. Kenapa sekian? Sudah yang akan ngatur siapa? Allah. Dan Allah yang lebih tahu. Wa huwa ahkamul hakimin. Ya. Allah adalah sebijak-bijaknya yang terbijak. Yang paling bijak adalah siapa? Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, dan siapakah yang hukum yang terbaik? Yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah yang paling rahmat sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena seharusnya seorang bahagia, ternyata aturan warisan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya selesai ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ahli waris harusnya senang ketika yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia tahu bahwasanya ini yang mengatur adalah yang maha bijak. Tuhannya yang menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh manusia, dia lebih tahu tentang apa yang terbaik. Kalau seandainya warisan diserahkan kepada akal manusia, maka akan terjadi pertikaian. Ya. Tidak ada aturan baku, maka yang satu begini, satu merasa dizalimi, satu menzalimi, dan seterusnya. Maka kita seharusnya bahagia ketika kita tahu bahwasanya yang mengatur aturan warisan adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikutnya yang perlu kita ingat juga ya, bahwasanya bahayanya memakan harta orang lain ya. Jadi hadis tentang hal ini sangat banyak. Bahayanya makan harta orang lain. Ya, seperti misalnya kita makan harta anak yatim. Anak yatim punya warisan, kita ambil, karena kita omnya, kita kelola, kita makan. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuhnihim nar." Ini terkait dengan warisan. Warisan anak yatim yang dipegang oleh walinya kemudian dikelola ternyata tidak adil dalam mengelolanya. Kata Allah, sungguhnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya yang makan harta anak yatim itu harta warisan mereka. Zulman dengan kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka. Itu mereka masukkan api dalam perut mereka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ngeri. Makan harta orang lain ngeri. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak tahu kalau kalian innakum takhtasimuna ilayya fala'ala ba'dhum alhana bihujjatihi. Saya tidak tahu kalau kalian sedang bertahkim, yaitu mempermasalahkan masalah kalian kepada aku. Saya tidak tahu bagaimana hati kalian. Bisa jadi sebagian lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih mengerti ngomong daripada yang satunya, sehingga aku pun berhukum untuk memenangkan dia. Maka siapa yang aku berikan kepada dia bagian dari saudaranya, sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil potongan dari api neraka. Apalagi sampai disertai sumpah ini, sumpah anu, mengerikan. Siapa yang dia tahu itu bukan hak dia, dia ambil, maka dia telah mengambil bagian dari apa? Neraka jahanam. Bahkan dalam sebagian hadis ketika orang bersumpah untuk mengambil hak orang lain, Rasulullah mengatakan sungguh dia telah mengambil bagian dari neraka. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, walau qadiban min arak." Bagaimana kalau saya yang ambil darinya cuma sekedar satu batang siwak, mungkin 1 real 2 real. Kata Rasulullah SAW, walau qadiban min arak, meskipun cuma satu batang kayu siwak yang harganya 1 real 2 real 5 real kalau zaman sekarang.
sedikit. Ya, cuma 10.000, 5.000. Ya. Bagaimana kalau dia ngambil harta yang banyak? Dia makan harta adiknya, dia makan harta kakaknya. Ya. Dia bagi dengan keinginannya, dia ambil hartanya, dia kelola hartanya, keuntungannya buat dia. Tanpa izin ahli waris yang lain. Ya, ini semua model-model memakan harta orang lain tanpa hak. Ya. Bayangkan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk mengambil zakat. Bukan untuk Mu'adz, tapi untuk negara. Untuk negara. Jadi ngambil harta zakat yang memang itu kewajiban muzakki, kewajiban sang pembayar zakat. Dan itu harta bukan buat Mu'adz bin Jabal, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau dia salah ngambil, ya, maka berbahaya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, ya, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah engkau Mu'adz, kalau kau ambil zakat, jangan kau ambil yang terbaik, misalnya zakat kambing, jangan kau ambil kambing yang paling bagus. Zakat onta, orang beronta, jangan kau ambil onta yang paling bagus, ambil yang sedang-sedang aja. Ini padahal mereka harus bayar onta, harus bayar apa? Kambing, harus bayar sapi, kata Rasulullah, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati jangan sampai kau mengambil harta yang terbaik. Kalau kau ambil harta yang terbaik, padahal mereka harus bayar, tapi kau ambil yang terbaik, jangan sampai mereka mendoakan keburukan bagimu. Sayyidina Nabi mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, waspadalah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Langsung diterima. Langsung diterima. Ini bukan ngambil harta orang untuk pribadi, bukan. Dia menjalankan tugas mengambil harta zakat, tapi ngambilnya yang paling bagus. Itu pun kata Nabi bahaya. Berarti kau telah menzalimi dia, harusnya kau mengambil harta yang sedang-sedang. Itu pun bukan untuk dikantongi oleh Mu'adz bin Jabal, tapi untuk diberikan kepada negara. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh zalim. Gimana kalau ngambil korupsi masuk ke kantong? Iyadzubillah. Mengerikan. Mengerikan. Kata Nabi, berwaspadalah dengan doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dizalimi, dia laporkan syakwanya, laporkan tentang penderitaannya, bukan dia sampaikan kepada petugas, enggak, dia sampaikan langsung kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengangkat langit tanpa ada tiang. Allah mendengar keluhannya, lalu Allah kabulkan. Dan ini banyak kejadiannya. Kejadian seperti itu banyak, ya. Saya pernah diceritakan ada seorang DKM masjid. Ya, cerita dulu, saya punya ayah, saya punya paman. Ketika pembagian harta warisan, ya, dari kakek, maka paman saya ngambil, bapak saya enggak kebagian. Jadi mereka bersenang-senang, mereka kaya raya, kita dalam kondisi apa? Miskin. Subhanallah, setelah itu Allah binasakan mereka satu persatu. Ini kecelakaan lah, ini jatuh di mana lah, ini sampai habis mereka. Tetapi yang menakjubkan, kebanyakan orang seperti ini ketika dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, mereka tidak menyangka itu hukuman. Saking begitunya Allah beri hukuman dengan pelan-pelan, seakan-akan sesuatu yang natural. Seakan sesuatu yang natural, sehingga tidak, mereka sama sekali tidak mengkaitkan bahwasanya hukuman yang saya alami ini terkait kezaliman yang saya lakukan. Tidak sama sekali. Itu yang musibah. Kalau orang tahu, sadar, oh ini karena saya zalim dulu, itu masih baik, kemungkinan untuk bertobat besar. Tapi ketika dia tidak menyadari hal ini, dilupakan oleh Allah. Mungkin saking banyak maksiatnya, saking hitam hatinya, sehingga dia tidak mengambil ibrah, sehingga dia menyangka ini perkara biasa aja. Dia lihat kakaknya sudah tewas, dia, itu kakak celaka. Adiknya tewas, dia merasa ini bukan karena kezaliman yang mereka lakukan. Waliyadzubillah, mengerikan. Ya. Allah la ansurannaka walau ba'dahin. Allah akan menolong orang yang terzalimi meskipun tidak sekarang. Akan ada waktunya Allah akan menolong. Maka bahaya kita menzalimi orang. Saya tadi berbicara, Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terkait dengan harta zakat, gimana lagi dengan harta orang lain. Dia bisa berdoa, bagaimana lagi dengan harta kerabat sendiri. Saya dengar kisah, ada yang menceritakan tentang ada seorang berkeluarga hanya punya anak 2 laki-laki. Satu sudah berkeluarga, anaknya satu belum. Kemudian meninggallah kedua orang tuanya, meninggalkan warisan. Bapaknya meninggalkan warisan yang besar. Kemudian adiknya kok enggak dibagi-bagi, maka dia datang kepada kakaknya. Kak,
apakah ada warisan buat saya? Kakaknya bohong, dia bilang enggak. Abi sudah tulis wasiat atau keputusan bahwasanya seluruh harta buat kakak. Kakak punya istri, punya anak-anak, kamu kan masih bujang. Kata benar, padahal dia bohong. Maka dia pun keluar dari kakaknya, kemudian dia berdoa, dia mengangkat wajahnya ke langit, mengangkat kedua tangannya, dia bilang, ya Allah, jika kakakku benar, maka berkahilah hartanya. Ya. Tapi kalau dia tidak benar, ya Allah, hancurkan dia. Subhanallah, akhirnya kakaknya mati. Gara-gara masalah gas, kalau nggak salah dia mati, istrinya mati, anaknya semua mati. Semua harta pindah ke dia. Ngeri kalau masalah doa. Orang dizalimi dia berdoa, mungkin dia miskin nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa ngangkat tangan. Kalaupun tangannya tidak ada, dia bisa melihat ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Rabbul Alamin. Ente boleh bersandar kepada pejabat, kepada jenderal bintang 7, boleh. Tapi dia yang miskin tidak bisa apa-apa, dia bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Yang sadar ada juga, ya. Dia mengambil harta warisan dari adik-adik perempuannya, dia ambil. Akhirnya dari adik perempuan ada yang paling kecil, doain. Ya doanya mirip-mirip, ya Allah kalau benar ya, kalau celakakan dia. Akhirnya tiba-tiba beberapa hari dia sakit, ternyata kanker. Allah kasih kanker seketika. Stadium sekian-sekian. Akhirnya dia sadar. Maka dia panggil adik-adik perempuannya, dia kasih kembalikan, saya salah. Ini alhamdulillah. Adiknya tadi berdoa lagi agar dia sembuh, akhirnya juga apa? Sembuh. Tapi siapa yang sadar akan hal tersebut? Saya bilang masalahnya banyak yang tidak sadar, sudah menzalimi, sudah melakukan ini dan itu, namun tidak sadar. Ya, jadi bahaya. Taib. Apa yang harus dilakukan? Kita tahu dalam pembagian harta warisan, kalau ada mayat meninggal dunia, ya, maka pertama kita harus bayar apa? Hutangnya, ya. Tentunya ada uang untuk urusan penyelenggaraan jenazah, ya. Mungkin beli kain kafannya dan lain-lain. Terus kita harus bayar juga dulu bayar hutangnya. Kemudian kalau ada wasiat maka kita tunaikan paling maksimal sepertiga dari harta waris, baru kemudian kita bagi warisan, ya. Ini juga hal yang penting, jangan sampai kita rakus dengan harta warisan, tidak lihat lagi hutang bapak, tidak lagi lihat wasiat bapak, langsung ambil langsung bagi-bagi. Ini juga tidak boleh. Berarti kita telah makan hak orang lain. Ini terkait dengan memakan hak orang lain. Bapak punya utang, ya utang dulu dibayar. Kalau habis, ya sudah, berarti nggak ada warisan. Terkadang sudah habis, utangnya belum selesai. Ya, kita nggak perlu menanggung utang bapak, enggak. Kalau memang harta bapak sudah habis, selesai. Ya, enggak boleh kita mengambil hak orang lain, kita bagi warisan padahal ada utang bapak yang belum diselesaikan. Ya, karena warisan tidak boleh kecuali dibagi setelah hutang semuanya dibayar. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua mengingatkan kepada kita kalau dalam masalah warisan kita berusaha untuk menjalankan sesuai dengan perintah Allah agar kita masuk surga. Salah satu ibadah yang agung adalah kita tunduk kepada perintah Allah dalam masalah pembagian warisan. Antara dosa yang paling besar adalah kita membangkang perintah Allah dalam masalah pembagian warisan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan di antara syubhat-syubhat yang tersebar, ya, terkait dengan penolakan hukum waris. Yang pertama adalah syubhat yang disampaikan oleh orang-orang liberal. Sampai sekarang mereka menyerukannya, mereka menuntut agar Al-Quran dirubah hukumnya. Mereka mengatakan bahwasanya hukum yang berlaku di zaman Nabi SAW hanyalah relevan di zaman tersebut. Tidak bisa relevan lagi di zaman sekarang. Kata mereka bahwasanya hukum Islam
harus cocok untuk seluruh zaman dan seluruh tempat. Cocoknya itu caranya gimana? Dengan dirubah-rubah. Kalau kita umat Islam tidak demikian. Islam sudah sempurna. Dan Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Maka hukum dia adalah hukum yang paling sempurna. Hukum dia memansuhkan hukum nabi-nabi sebelumnya. Dan syariat ini harus berlaku sampai hari kiamat. Kalau syariat harus dirubah, maka akan harus ada nabi yang baru. Orang liberal membalikkan perkara. Seperti dalam buku Islam liberal, dalam buku fikih lintas agama, ya. Mereka selalu membahas masalah hukum waris dan hukum-hukum yang lainnya. Kata mereka hukum harus dirubah dengan hukum yang baru yang relevan dengan zaman sekarang. Kata mereka begini di antara dalilnya. Kata mereka, lihatlah nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya kalau ada nabi kemudian datang nabi baru, berubah lagi hukumnya sesuai dengan kaum yang ada. Ada nabi yang lain, hukumnya berubah lagi sesuai dengan kaum yang ada. Maka Muhammad pun demikian. Muhammad SAW sesuai dengan kaumnya, ada kaum baru, rubah lagi. Ini orang yang awam langsung dengar, benar juga ya. Berarti hukum harus apa? Dirubah-rubah. Kita bilang kondisinya berbeda. Nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Sehingga Allah turunkan hukum yang sepadan, yang relevan dengan kaum tersebut. Kata Nabi SAW ketika menyebut tentang kelebihan beliau, kata Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Tidak diberikan kepada seorang pun kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Wa kanal anbiya'u qabli bu'itha ila qaumihim kafah wa bu'itha ila qaumihim khasah wa bu'ithtu ila nasi kafah." Adapun nabi-nabi sebelumnya mereka diutus kepada kaumnya khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh umat apa? Manusia. Dan nabi terakhir wala nabi ba'di. Tidak ada nabi setelahku, berarti keistimewaan nabi di antaranya hukumnya berlaku untuk seluruh umat manusia dan umat jin. Yang kedua, hukumnya berlaku sampai hari apa? Kiamat. Nabi-nabi sebelumnya tidak. Mereka diutus kepada kaumnya. Kemudian kalau mereka datang nabi yang baru bisa berubah karena kaumnya berbeda atau kondisi berbeda karena mereka bukan nabi terakhir. Makanya Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada kaum Nabi Khadir. Ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah ada nabi yang lain yang punya ilmu, Nabi Musa pun cari Nabi Khadir. Cari akhirnya ketemu. Maka Nabi Musa berkata, "Assalamualaikum." Nabi Khadir kaget, kok ada orang mengucapkan salam? Anna bi ardi salam, kok ada di negeriku ada ucapan salam. Siapa engkau? Kata Musa, saya Musa. Nabi Khadir tahu, kata Nabi Musa, Musa Bani Israel, kau Musanya Bani Israel? Kata dia benar. Maksudnya bukan Musa Bekasi, bukan Musa Mampang, enggak. Ya. Musa Bani Israel? Iya. Berarti memang Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi apa? Nabi Khadir. Makanya Nabi Khadir punya syariat tersendiri. Dan kaumnya juga punya syariat mengikuti Nabi Khadir. Makanya ketika Nabi Khadir naik sama Nabi Musa naik kapal, kaumnya mengatakan gratis karena mereka kenal siapa Nabi Khadir. Enggak mau dibayar. Ketika Nabi Musa, Nabi Khadir turun dari kapal tersebut, Nabi Khadir malah merusak apa? Kapal. Nabi Musa heran, "Loh, kok kamu begini?" Ya. Kenapa? Karena Nabi Khadir dia nabi kepada kaum yang lain dan Nabi Musa kaum kepada yang lain. Makanya Nabi Khadir berkata, "Ya Musa, inni la ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana." Atau kama qala. Dia berkata, "Wahai Musa," kata Nabi Khadir alaihissalam, "aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak tahu. Dan kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu." Oleh karenanya nabi-nabi sebelumnya memang hukumnya tidak kepada seluruh umat manusia dan juga tidak berlanjut sampai hari apa? Kiamat. Wajar. Maka kemudian direvisi atau bahkan dihentikan, ada hukum yang baru. Hukum-hukum berlaku Nabi Nuh sudah tidak berlaku lagi. Umatnya misalnya sudah ini ganti nabi yang lain ya. Maka tidak boleh berdalil dengan itu sebagaimana kebiasaan Allah kata mereka orang liberal, kalau nabi baru hukum baru. Ya, nabi baru hukum baru, kaum baru hukum baru. Nah, sama Muhammad meninggal ada kaum baru seperti kita di tanah air Indonesia tahun 2000 sekian, ya jangan disamakan dengan hukum Arab Badui di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan hukum harus dirubah. Ini syubhat luar biasa.
Sehingga mereka namakan dengan Islam progresif. Ya, kalau itu jangan Islam kaku. Ini untuk ngejek sebenarnya. Itu Islam di buku fikih semua Islam kaku, Islam jumud. Kita menawarkan Islam yang baru namanya Islam progresif yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi. Ini namanya meninggalkan syariat Islam ikut hawa nafsu. Tapi mereka di antara mereka ada yang berkata, sudah, yang penting kita buka Al-Quran, kita lihat apa ide pokoknya nih. Ide pokok Al-Quran itu apa? Ya persamaan, keadilan. Ya sudah, hukum yang berlaku itu yang tertera secara detail tidak bisa kita gunakan lagi. Sekarang kita berijtihad untuk bikin hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Sehingga mereka harus banyak hukum di otak-atik. Sehingga mereka mengatakan contohnya misalnya bukan cuma lelaki yang bisa mencerai, wanita juga bisa mencerai. Dan itu bahaya kalau wanita bisa mencerai. Suaminya bisa dicerai sehari 3 kali. Apalagi kalau lagi haid. Aduh. Katanya seperti itu. Aturan poligami harus dihapus. Aduh, repot begini. Enak ya. Terus mereka mengatakan bahwasanya kalau lelaki dicerai juga harus ada masa iddah. Masa menunggu. Ya. Tidak boleh kawin lagi. Dia harus menunggu sampai 120 hari. Ya, apa yang mau ditunggu? Kalau perempuan masa iddah jelas mungkin ada ini butuh kebersihan rahimnya dan yang lainnya. Lelaki apa menunggu masa iddah? Masa iddahnya lama lagi 120 hari. Sama seperti masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Ngeri. Jadi bikin hukum-hukum baru. Di antaranya hukum warisan. Laki-laki sama perempuan apa? Sama. Ini salah satu syubhat mereka. Syubhat yang lain dihembuskan oleh mereka. Mereka berkata bahwasanya syariat yang tentang warisan yang ditetapkan oleh Islam di zaman Nabi SAW itu hanyalah salah satu dari mata rantai belum final. Karena sebelum Nabi diutus terjadi kezaliman besar-besaran kepada para wanita. Wanita tidak dikasih waris sedikit pun, wanita dizalimi, hartanya diambil. Sehingga ketika itu terjadi kezaliman besar-besaran kepada wanita, maka untuk menghilangkan itu Allah bikin suatu hukum batu loncatan. Jadi belum final, maka Allah bikin batu loncatan yaitu sementara wanita itu laki-laki 2 kali apa? Perempuan. Sementara. Nah, sekarang final sama, paham? Subhanallah. Gila itu orang Bali, benar. Padahal Allah telah mengatakan hukum Allah telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa akmaltu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakum al-islama dinan, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Mau saya ini syubhat. Syubhat berikutnya kata mereka, kalau kita terapkan hukum Islam untuk era modern sekarang ini, maka wanita terzalimi. Sekarang zaman sudah berubah. Wanita kerja, wanita di kantor sama laki-laki. Kemudian harusnya sama, jangan dibedakan. Sama, ya. Iya, sama-sama perempuan laki-laki sama kan sama. Ya, sama-sama main tinju, sama-sama dan seterusnya. Oleh karenanya harus dibagi secara rata. Ini semua syubhat yang semakin mendukung orang-orang untuk menolak hukum Islam. Makanya di antara hukum yang selalu digembar-gemborkan oleh orang barat untuk membuat kaum muslimin ragu tentang Islam, 2 masalah. Pertama masalah hukum waris, kedua masalah poligami. Kelihatannya sepele, tapi kalau mereka berhasil membuat kaum muslimin ragu tentang hukum ini, maka mereka kaum muslimin akan mudah menolak hukum-hukum yang lain. Maka di antara perjuangan para ulama membela 2 masalah ini, bukan masalah sepele. Karena ini dijadikan bahan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin ragu dengan salah satu dari 2 hukum ini. Kalau satu saja sudah mereka ragu, maka keyakinan mereka Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang sudah goyang. Kalau sudah goyang bisa kafir. Kalau begitu dia akan menolak seluruh hukum-hukum yang lain. Maka para ulama memperjuangkan pertahankan 2 hukum ini. Maka pembahasan poligami mereka bahas dengan detail dengan berbagai macam sisi untuk jelas bahwasanya syariat Allah. Demikian mereka juga bahas tentang masalah warisan tentang dari berbagai macam sisi.
untuk menjelaskan bahwasanya hukum waris adalah hukum yang sangat adil. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya ketika menjelaskan warisan, Allah mengingatkan bahwasanya kalian tidak tahu, seperti perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi kalau enggak salah. Ayat 11 ya. Saya bacakan firman-Nya ya. Di awal ayat Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah telah mewariskan kepada kalian untuk warisan anak kalian laki-laki 2 kali lipat dari wanita. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Laki-laki 2 kali lipat daripada wanita. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ternyata anak-anak perempuan 2 atau lebih maka dia mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau ternyata dia punya anak perempuan sendiri 1, dia dapat apa? Setengah. Wali abawi likulli wahid minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua orang tua, ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Lihat ya, masing-masing dapat 1/6 kalau mereka punya anak. Bapak 1/6, ibu 1/6 kalau punya anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Kalau ternyata mereka sang yang meninggal tidak punya anak, maka dan 2 orang tuanya masih ada, maka ibunya dapat apa? 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata dia punya saudara-saudara, ya. Punya saudara, ya, maka ibunya dapat 1/6. Allah atur kayak begini, dapat 1/6 sama-sama, dapat 1/3, dapat 1/6, kemudian min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat dilaksanakan, setelah bayar hutang baru dibagi. Setelah berfirman di akhir ayat, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian atau anak kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah yang lebih mengetahui, Dia Maha berilmu, hakim, dan Dia Maha bijak. Allah ingatkan. Kalian membagi warisan, kalian tidak tahu. Allah lebih tahu mana yang bermanfaat, dia bermanfaat seperti apa. Ayah kita kepada kita atau anak kita kepada kita. Manfaat di dunia, demikian juga manfaat di akhirat. Kita menyangka anak ini bermanfaat. Ternyata belum tentu. Allah yang lebih tahu. Makanya Allah mengingatkan, karena kalian tidak tahu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu bapak kalian yang mana, anak-anak kalian yang mana yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Kalian tidak tahu. Fariidatan minallah. Ada kisah menarik ya. Seorang Arab dari Kuwait. Intinya dia menikah, kemudian dia punya anak 10 orang. Sampai disebutkan dia sampai bikin semacam klip ya, dia cerita tentang kisahnya. Jadi dia nikah, istri pertama punya anak 10. Kemudian istri pertamanya meninggal dunia. Kemudian usia dia sudah 80 tahun. Orang Arab umur panjang-panjang ya. Usia 80 tahun. Akhirnya dia mau menikah lagi. Dan laki-laki masih masih punya hasrat ingin nikah lagi. Istrinya sudah meninggal. Anak-anak yang 10 tidak mau. Jangan nikah. Padahal bagi orang Arab biasa menikah 80 tahun lebih daripada biasa. Tapi anak-anaknya melarang. Ternyata mereka ini tidak mau kalau ayah nikah lagi nanti harta warisannya terbagi kepada anak-anak dari istri yang baru. Tujuannya begitu, enggak mau. Jangan Abi. Tapi ayahnya ngayal, mau kawin lagi ngapain lah anak. Kawinlah dia. Kawinlah istri keduanya. Istri keduanya ternyata punya anak lagi 10. Subhanallah. Dia umur meninggal lebih dari 100 tahun. Anaknya lagi berapa? 10. Ternyata sebelum dia meninggal, 10 anak pertama meninggal semua dari istri pertama. Allah yang lebih tahu. Mereka ingin memonopoli harta warisan, ternyata semua mereka tidak dapat. Ternyata semua berpindah kepada anak-anak yang berikutnya. Coba kalau dia tidak nikah, hidup tanpa istri, tanpa anak, ya enggak? Makanya aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang bermanfaat. Udah ikut aja aturan Allah, kalian enggak ngerti. Ini masalah gaib. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha berilmu, Allah Maha bijak. Selesai. Serahkan sama, lebih tahu. Allah lebih tahu. Ini kisah nyata. Saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya, tentang seorang dari Kuwait. Tapi intinya kita serahkan kepada karena Allah yang lebih tahu. Taib.
kita sekarang jelaskan khusus tentang masalah wanita. Ya. Ada buku bagus judulnya Tafnidus Syubhati Haula Mirathil Mar'ati fil Islam. Buku tipis cuma 60 halaman. Ya, sekali ini bisa selesai ya. Tahu bahasa Arab dulu ya. Sekali baca selesai, cuma belajar bahasa Arabnya 5 tahun. Jadi baca buku ini 5 tahun setengah jam. Makanya belajar bahasa Arab ya. Baik. Di antara bantahan para ulama ya tentang syubhat bahwasanya wanita kok cuma dapat satu, lelaki dapat 2 bagian. Perhatikan, pertama dalam ayat tadi ayat surat An-Nisa 11. Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Bagi anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Jadi perhatikan sini, Allah membangun warisan anak laki-laki dibangun di atas warisan anak perempuan. Allah mengatakan warisan anak laki-laki 2 kali lipat warisan anak perempuan. Allah tidak mengatakan warisan anak perempuan setengah anak laki-laki. Saya ulangi, Allah tidak mengatakan warisan anak perempuan setengah anak apa? Laki-laki. Tapi Allah mengatakan warisan anak laki-laki 2 kali lipat dari warisan anak perempuan. Oleh karenanya ini menunjukkan warisan laki-laki dibangun di atas mengenali, mengetahui berapa warisan anak perempuan. Kalau ada orang datang kepada hakim, Pak Hakim, anak laki-laki, berapa warisan saya? Maka hakim bertanya, warisan adik perempuan berapa? Kan gampang. Tunjukkan kepada saya dulu warisan adik perempuanmu, kakak perempuanmu. Kalau tahu ya kamu 2 kali lipat. Jadi warisan terhadap anak laki-laki dibangun di atas warisan terhadap anak perempuan. Paham? Ini berarti perhatian terhadap apa? Wanita. Paham? Yang kedua, ketika laki-laki tahu bahwasanya warisan dia adalah 2 kali lipat dari warisan adik perempuannya, maka dia ingin warisan anak perempuan disempurnakan, ya enggak? Karena kalau kurang dia juga kurang. Kalau bisa ditambah biar juga bertambah. Tapi ini membuat dia akhirnya berusaha untuk memberikan warisan kepada adik perempuannya secara sempurna. Ini kalau hakim yang benar ya, hakim Islam. Dia tanya, berapa warisan adik perempuanmu? 100 juta. Ya udah kamu 200 juta. Oh begitu Pak Hakim ya? Enggak, adik perempuan saya 150 juta. Ya udah kamu 300. Enggak, adik perempuan saya 300. Kamu 600. Jadi dia berusaha menyampaikan harta tersebut kepada adik perempuannya atau kakak perempuannya dengan apa? Sempurna. Ya, dengan sempurna karena dia ingin juga dapat sempurna. Taib ini yang pertama. Yang kedua, lihatlah ketika seorang wanita ya kemudian dapat setengah atau 1, laki-laki 2 kali lipat. Wanita ini, kalau laki-laki begitu dia menikah, harta warisan mau habis. Dia bayar mahar kepada istrinya. Dia beli rumah untuk apa? Istrinya. Dia beri nafkahi kepada anak istri. Wah, harta warisnya bisa habis. Karena harta warisan tersebut disiapkan bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk anak istrinya. Jadi wajar jika dia 2 kali lipat. Wanita ya yang dapat warisan, dia tidak kerja apa-apa, dia dinikahi, dia dapat bonus lagi. Warisannya aman. Dapat bonus mahar. Kemudian tinggal duduk di rumah santai-santai. Maksudnya bukan santai, maksudnya ngurus anak maksudnya. Terus yang nafkahi siapa? Suaminya. Sehingga harta warisnya tidak berkurang. Di sini keadilan Allah. Allah melihat apa? Situasi masyarakat yang benar seperti itu. Perempuan ngurus rumah, lelaki cari nafkah. Makanya orang yang mengatakan harus sama laki-laki perempuan, biasanya ini orang-orang yang suruh istrinya juga kerja. Ya. Biasanya ini orang-orang yang tidak menghormati wanita, maunya kamu juga. Makanya dia menyamakan dirinya dengan perempuan. Islam, perempuan dan laki-laki bukan kompetitor, tapi partner. Kita bukan kompetitor, partner. Perempuan partnernya dia di rumah, laki-laki di luar. Makanya orang selalu berfatwa, orang liberal yang bilang harus sama. Apa pikiran mereka? Perempuan harus keluar, jangan di rumah aja, keluar. Enggak usah ngurus anak, enggak usah urus. Terus anak siapa yang ngurus? Pembantu juga kerja. Untuk perempuan akhirnya amburadul. Mereka ingin tatanan masyarakat rusak. Sehingga timbullah penyakit-penyakit sosial. Kalau perempuan di luar rumah akhirnya zina, akhirnya ini selingkuh dan macam-macam. Terjadi itu. Makanya mereka menggebu-gebu untuk berfatwa laki-laki perempuan sama saja. Allah Maha Adil. Allah yang lebih tahu dan terbaik bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Paham? Paham tidak? Saya tanya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak paham dari tadi.
Ini yang sering menolak hukum warisan itu ya siapa? Ibu-ibu. Baik. Yang berikutnya di antara bantahan di antara keistimewaan buku ini, dia menyampaikan bahwasanya pernyataan orang, persangkaan orang awam bahwasanya lelaki selalu dapat 2 kali lipat dari wanita itu tidak benar. Tidak benar. Terkadang dalam ilmu waris, terkadang lelaki 2 kali lipat dari wanita. Terkadang wanita lebih banyak dari laki-laki. Terkadang laki-laki dan wanita sama. Terkadang perempuan dapat, laki-laki enggak dapat. Jadi kalau kita belajar ilmu waris, ternyata tidak selalu laki-laki 2 kali lipat dari apa? Wanita. Tidak selalu. Terkadang perempuan lebih banyak daripada laki-laki dalam sebagian kondisi. Terkadang laki-laki dan wanita sama. Terkadang wanita dapat, laki-laki tidak dapat. Dia sebutin contoh-contohnya di sini. Beliau sebutkan misalnya wanita mendapatkan setengah dari bagian lelaki dalam 5 kondisi disebutkan. Dalam masalah warisan 5 kondisi, 5 keadaan. Begini. Dalam kondisi ini maka lelaki 2 kali lipat dari apa? Wanita. Seperti tadi misalnya orang meninggalkan laki-laki, anak perempuan, dua-duanya ada. Maka laki-laki 2 kali lipat dari apa? Wanita. Ini contoh. Dia sebutkan 5 kondisi. Yang saya sebutkan juga repot ini masalah warisan ya. Terkadang kondisi wanita dan laki-laki sama. Wanita dan laki-laki sama. Ini sudah kita sebutkan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li abawahi likulli minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad." Ayah dan ibu sama-sama dapat 1/6, paham? Jika ternyata yang meninggal punya anak. Ini contoh, ayah dan ibu, laki-laki perempuan dapatnya sama persis. Sama-sama 1/6. Ya. Dan ini ada yang zima laki-laki dan perempuan sama, ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi. Dia sebutkan contoh-contohnya. Ini dalam ilmu waris. Salah satu tadi saya sebutkan. Jadi laki-laki 2 kali lipat, 5 kondisi. Laki-laki dan perempuan sama juga 5 kondisi. Kemudian selanjutnya kondisi-kondisi di mana wanita lebih banyak daripada lelaki. Wanita lebih banyak daripada lelaki. Dan ini ada kalau tidak salah 9 kondisi. Ada 10 kondisi. Ada 10 kondisi. Disebutkan contoh-contohnya. Ya. Ini nanti tentang masalah. Tapi intinya dalam 9 kondisi ya, ternyata perempuan bisa lebih banyak daripada lelaki. Kemudian dia sebutkan ada kondisi yang terakhir. Ada 7 kondisi. Ya, 7 kondisi. Bahwasanya wanita mewarisi, adapun lelaki tidak mewarisi. Contoh misalnya disebutkan contoh pertama, ada seorang meninggal, dia meninggalkan ahli waris pertama anak perempuan. Kemudian saudari kandung perempuan dan saudara sebapak. Jadi anak perempuan, kemudian saudari kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak. Ya. Maka bagaimana pembagiannya? Bagi anak perempuan setengah, kemudian bagi saudari perempuan sisanya itu setengah. Saudara laki-laki sebapak tidak dapat. Ini contoh. Di sini ada yang di mana wanita dapat, lelaki tidak dapat, ada 5 kondisi. Maka pernyataan bahwasanya pasti lelaki 2 kali lipat daripada wanita tidak benar. Intinya inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan bahwasanya seorang bertakwa kepada Allah, yakin bahwasanya harta ini milik Allah. Allah yang lebih mengerti tentang bagaimana pembagian yang benar. Allah yang menciptakan makhluknya, dia lebih tahu tentang makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang ciptaannya? Adapun pernyataan orang-orang yang tidak benar yang membuat ragu tentang ilmu waris, mereka tidak mengerti dan mereka biasanya memandang dari satu
kemaslahatan sebagian sisi, tidak memandang secara makro tetapi secara mikro, secara kasus per kasus. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hukum maka dia memandang secara makro dari segala sisi, dari segala sisi. Contoh misalnya poligami. Kalau poligami mungkin orang mandang wanita ini pandangan orang, wanita istri pertama dizalimi, pandangan dia begitu. Padahal kalau lihat dari sisi makro banyak hal maslahat yang bisa didapatkan. Tapi bukan sini pembahasannya. Nanti ibu-ibu malah marah-marah ya. Tapi intinya ini dua hukum yang harus diperjuangkan, bahwasanya hukum ini benar-benar dari Allah dan sama-sama mukjizat, baik warisan maupun ta'addudiyah zaujiyah. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab ya. Di akhir lanjut aja biar. Di akhir ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan yang mungkin perlu dibacakan terkait juga masalah jangan sampai kita zalim dalam masalah apa? Warisan. Silakan. Baik, bismillah Ustaz, mohon izin pertanyaan telah masuk. Yang pertama Ustaz, pembagian waris yang sudah ditetapkan tidak secara hukum syar'i tetapi sudah berkekuatan hukum negara lewat notaris. Apakah bila kita menerima pembagian tersebut kita turut berdosa ataukah jangan mengambil bagian kita sampai dibagi sesuai syariat Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, jadi kalau ada hukum kemudian ternyata hukum manapun yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengedepankan hukum siapa? Hukum Allah ya. Perbandingan antara hukum Allah dengan hukum manusia sama seperti Allah dan makhluk, paham? Kalau ada anak TK bikin hukum sama profesor bikin pernyataan, kita pilih mana? Profesor lah. Bagaimana kita membandingkan antara hukum buatan manusia dan hukum siapa? Allah. Maka Allah yang lebih baik tentu. Wa man ahsanu min apa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka ingin memilih hukum jahiliyah? Semua hukum selain hukum Allah hukum apa? Jahiliyah. Maka kalau dalam satu kondisi ternyata ada hukum secara kekuatan hukum bukan hukum Allah kuat-kuat dan kita dimenangkan, maka tidak boleh kita ambil. Kita hanya boleh ambil sebatas yang sesuai dengan hukum apa? Allah. Lebih daripada itu kita makan haram masuk neraka jahanam. Ya, meskipun 1 rupiah tidak boleh sama sekali. Ya, kita boleh ternyata hukum memutuskan, ternyata kita dapat lebih, kita kembalikan. Ini kelebihan. Ya, saya karena harus supaya resmi saya harus ikut hukum. Tapi kita tidak boleh ambil, kita harus kembalikan. Nah, sebaliknya kalau ternyata memang hukum tersebut kita dirugikan, kita boleh tuntut, kita ingatkan kamu salah. Meskipun pengadilan mengatakan kamu dapat sekian, sungguhnya kamu bersalah. Saya berhak menuntut. Kalau nggak kasih di akhirat, boleh aja, nggak ada masalah ya. Tapi yang kedua, bismillah, yang kedua, bagaimanakah cara menyampaikan kepada salah satu orang tua yang masih hidup bila beliau yang memegang harta waris? Misalnya ibu yang tidak langsung membagikan harta waris saat ayah meninggal dunia. Sementara kita sudah sangat memerlukannya dengan alasan harta waris tersebut tercampur sebagai harta yang diusahakan bersama antara ayah dan ibu, Ustaz. Ada harta suami istri, memang ada yang masing-masing diketahui karena harta suami, harta istri. Ini peraturan Islam. Suami, harta istri bisa punya harta sendiri. Misalnya dia punya mahar atau dia dapat hadiah dari orang tuanya. Itu harta dia. Jangan sampai seorang lelaki miskin kemudian nikah dengan janda kaya, setelah nikah jadi berdua ya, milik bersama ya. Nggak bisa. Kau tetap miskin, aku tetap istri yang kaya. Kecuali aku kasih. Kalau enggak. Harta istri, harta suami, harta apa? Suami. Nah, dalam perjalanan ternyata mereka sama-sama punya duit, modal, satu jual rumah, satu jual ini, kemudian mereka usaha bersama. Maka ini harta milik apa? Bersama. Jika tidak, itu harta suami kasih modal, kamu usaha ya. Ini buat kamu keuntungannya ya. Intinya kalau bisa dibedakan harta suami, harta istri harus dibedakan. Maka cara satunya nasihati ibu memang tanya bagaimana harta, di mana yang dimaksud dengan harta apa? Bersama ya. Kita harus sampaikan ya. Kalau memang mudarat besar, ya gimana lagi ya? Tapi dalam posisi ini ibu yang salah. Jadi kalau ada pembagian warisan memang harus segera dibagi. Kecuali ada hal yang mengharuskan untuk ditunda. Mengharuskan untuk ditunda ya. Misalnya rumah harta warisan enggak bisa dijual, enggak laku-laku, ya sudah. Bagaimana mau dibagi sementara tidak laku-laku, ya sudah, enggak ada masalah. Atau misalnya ternyata adik kita ada yang belum bisa mengelola harta atau dia masih sakit, ya sudah, kita boleh bagi punya kita sisihkan punya apa? Punya dia, tidak langsung kita kasihkan sama dia ya.
Ini diantara ya. Maka yang bisa kita lakukan hanya menasihati apa? Ibu, disuruh datang ustadz nasihati karena kita lagi butuh ya, karena menunda hak orang itu berdosa. Tapi kita sebagai orang, sebagai anak, kita maafkanlah ibu kita atau ibu kita. Ya kita tugas kita menyampaikan. Kalau toh ibu bersikeras tidak memberi, kita maafin aja deh. Kita maafin, tapi terus kita sampaikan. Enggak usah kita ribut sama ibu ya, apalagi kita tuntut ke pengadilan, enggak usah lah. Ya udah kita maafkan ibu, insya Allah kasih rezeki dari arah yang lain. Ya, tapi kita sama keluarga yang lain sepakat kapan ibu rela untuk dibagi, siap dibagi, segera kita bagi. Karena semakin ditunda semakin mudarat. Semakin ditunda semakin mudarat. Saya katakan tadi terkadang tidak ditunda pada generasi anak, berlanjut pada generasi apa? Cucu. Apalagi sebagian generasi anak masih ada, kemudian dia meninggal, kemudian ribut. Cucu merasa punya hak, padahal tidak. Ya. Cucu punya hak ya. Karena ketika ibu meninggal atau ayah meninggal, dia punya anak 5. Berarti kan warisan semua kepada anak 5 kan? Baik. Ternyata anak keempat sebelum dibagi sudah meninggal. Berarti kan turun kepada anak-anaknya, sehingga pertikaian antara ponakan sama om repot. Urusan panjang lagi repot. Ya. Lain halnya kalau ibu belum meninggal, ini sudah meninggal, anak keempat sudah meninggal sebelum ibu, ya sudah, ini enggak dapat semua. Karena kalau meninggal anak yang masih hidup. Tapi masalahnya bapak atau ibu meninggal punya anak 5, harta enggak dibagi-bagi, kemudian anak keempat meninggal, dia punya anak-anak. Berarti nurun kepada anak-anaknya. Nah, ini ribut nanti antara ponakan dengan om, semakin ruwet, semakin apa? Ruwet. Maka harta warisan hendaknya segera dibagi. Allah alam bisawab. Dan terakhir Ustaz, mohon izin, bolehkah membagi rata harta waris bila ada kesepakatan di antara bersaudara sebelumnya dengan menetapkan hak masing-masing, tetapi saat pembagiannya kemudian lalu dibagi rata, Ustaz? Pertama, ada 2 hal terkait dengan hal ini. Ini dalam rangka yang pertama ini, masalah ini. Kalau orang tua meninggal, kemudian kakak beradik laki perempuan, kemudian mereka sepakat yang berlapang dada, bagi rata. Sepakat berlapang dada, tidak ada penekanan sedikit pun, maka itu boleh. Tapi yang jadi masalah, karena ini hak mereka, dia punya hak, dia mau kasih sedekah buat adiknya, mau kasih hadiah buat kakaknya kan boleh. Ya. Dengan syarat dia tidak boleh meyakini kita lebih baik daripada hukum Allah, enggak. Hukum Allah lebih baik, cuma saya duit sudah berlebihan, saya ingin kasih apa adik perempuan saya. Jadi kita ratain aja lah. Yang ngalah tentu yang laki-laki, gitu. Yang ngalah laki-laki karena dia harusnya bagian 2 kali lipat, dia jadikan sama 1 kali lipat dengan adiknya, sehingga pada hakikatnya ini anak laki-laki bersedekah kepada perempuannya. Ada yang lebih daripada ini. Anak laki-laki udah kaya, saya enggak mau ambil, kalian aja lah. Saya enggak ambil. Saya sudah kaya. Harta buat kalian semua. Dia sedekah buat atau hadiah buat adik-adiknya, boleh. Dengan syarat tadi, pertama tidak boleh, tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Yang kedua, di atas ridho, tidak ada sedikit pun galau. Caranya bagaimana? Harus dijelaskan dulu. Misalnya 1 miliar. Kakaknya kumpul, ayo kumpul. Adik-adik sekalian, setelah dihitung-hitung, jadi kakak dapat 200 juta, kamu dapat 100 juta ya. Ini hukum waris. Udah ngerti? Adik laki-laki satunya, kamu juga 200 juta karena kamu laki-laki. Kakakmu 100 juta. Baik, gimana ini hukum Allah? Oke. Terus bagaimana kalau kita bagi rata? Kakak, alhamdulillah 100 juta sudah cukup, atau kita bagi rata aja. Oh bagus kak, adik laki-laki. Enggak lah, saya enggak mau. Itu enggak boleh. Jangan dipaksa. Kamu kan masih kecil, yang cebok kain kamu siapa dulu cebokin kamu? Kamu itu enggak boleh seperti itu. Yang cebokin kamu siapa? Dulu kakak berkelahi bela kamu gara-gara kamu, kakak ribut sama tetangga gara-gara kamu enggak ingat. Ini masih ada YouTube-nya ini. Jadi akhirnya dia dipaksa, seperti itu enggak boleh. Enggak boleh. Dia enggak enak. Ya udah ambil semua aja, ini enggak boleh. Jadi harus antara benar-benar apa? Ridho. Dan dia tidak boleh masa tertipu. Kita bagi rata, bagi rata. Ternyata dia tahu, ternyata saya 2 kali lipat loh. Waduh, saya enggak tahu, ini enggak boleh. Jadi harus dijelaskan dulu semua. Kalau sudah ridho silakan. Dia enggak ambil juga terserah, saya enggak mau ambil, sudah kaya, bagi-bagi. Boleh. Nah, ini. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, sebagian orang tua ketika tahu anaknya suka berkelahi, potensi berkelahi gara-gara waris, ini satu mau ngambil semua, satu bakal niduli masih kecil, ya. Maka dia kemudian ke notaris, dia bagi langsung sesuai hukum Islam. Cek ini dapat ini rumah di pojok, rumah tanda tangan yang bagi kamu. Kalau saya mati yang bagi apa?
kamu. Apakah boleh demikian? Boleh demikian ya. Sebenarnya harta yang ditulis oleh dia dibagikan nanti itu namanya wasiat, bukan apa? Warisan. Ya, karena dia bilang kalau saya mati bagi begini, itu namanya bukan warisan, namanya apa? Wasiat. Tetapi kalau maksudnya dia menekan anak-anaknya karena suka berkelahi dan dia benar-benar membagi dengan adil. Misalnya dia seorang ustadz, dia seorang berilmu, atau dia panggil ustadz bagi dengan adil. Kemudian dia memanfaatkan hukum yang ada. Hukum yang ada. Sehingga ketika mau beribut-ribut bagi, sudah tercatat. Dan harus seperti ini, maka insya Allah tidak mengapa. Karena tujuan dua untuk menjaga apakah? Keadilan. Ini pun dia lakukan kalau memang ada potensi anak-anaknya bakalan apa? Ribut. Tapi dengan syarat dia benar-benar bagi, benar-benar adil. Kalau tidak, enggak usah. Serahkan sama Allah. Yang penting tugas dia nasihati anak-anaknya. Bapak mau meninggal, jangan meninggal atau waris, jangan begini. Itu yang wajib dia lakukan. Tidak harus dia sampai bagi-bagi semua, tidak harus. Kecuali tadi ada potensi apa? Ribut, dan dia tidak ingin anaknya ribut gara-gara hal tersebut. Kemudian juga terkait masalah warisan yang perlu saya ingatkan lagi. Masalah memberi hadiah kepada anak-anak. Di antara masalah yang saya dapati, seorang adik ribut, benci sama orang tuanya. Kenapa ketika orang tuanya meninggal dia enggak dapat apa-apa? Kenapa ketika orang tuanya masih hidup, kemudian dia punya kakak, anaknya mungkin baru satu, anaknya dikasih rumah, dikasih mobil. Kemudian dia punya anak atas nama anak tersebut. Kemudian dia punya anak masih kecil, anak kedua atau anak keberapa masih kecil. Kemudian ketika meninggal, kakak ini punya rumah, punya mobil, dia enggak punya, baru punya sepeda. Karena masih apa? Kecil. Padahal ketika dia besar dia tahu ternyata rumah itu harganya miliaran. Ini enggak boleh. Maka kalau kita punya anak, kita kalau mau kasih hadiah seperlunya, bukan maksudnya dia beli motor untuk sekolah, oke lah. Dia bayar sekolah karena itu kebutuhan dia. Tapi kalau kasih rumah, kasih aset enggak. Semua atas nama kita aja. Sehingga kalau meninggal semuanya dapat warisan. Kecuali anak kita sudah tua enggak punya anak lagi, baru kita bagi sesuai dengan hadiah aturan syariat, maka tidak mengapa. Paham? Maka tidak boleh kita memberi hadiah tidak adil. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.